Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya pada mata kuliah Analysis and Design of Information System. Kali ini masuk ke chapter ke-12 untuk pertemuan ke-14. Judulnya yaitu Construction and Installation. Kita review terlebih dahulu pertemuan sebelumnya. Kita sudah bahas tentang modular approach, structure charts, program design guidelines, program specification, dan pseudocode. Ya. Contoh top-down modular approach dimulai dari gambaran yang paling besar, kemudian sudah ada break logical piece sampai ke detailnya ya. Biasanya structure chart itu melibatkan sequence, selection, dan iteration. Kemudian untuk program design guideline itu melibatkan cohesion and coupling. Yang paling bagus adalah high cohesion and low coupling ya. Kemudian juga program pada speknya. Kemudian juga pada program desain itu melibatkan yang namanya pseudocode atau kode semu ya. Ini contohnya. Nah, sekarang baru kita masuk ke construction and installation ya. Konstruksi itu berarti coding, sedangkan installation itu adalah pemasangannya ya. Oke, ini agenda untuk pertemuan kita pada kali ini. Kita baca dari construction ya. It's the development of all part of the software itself, implementation and new operating procedures. Nah, jadi adalah bagian-bagian dari perangkat lunak, termasuk juga dokumentasi sampai ke operasiannya ya. Kalau sudah dikonstruk, baru dilakukan testing. It's a form of insurance, jaminan kira-kira ya. It costs more to represent about when people are depending on the program than in the states before the system are in use. Jadi kebanyakan kalau sebelumnya itu orang melakukan, yang penting programnya jalan dulu, baru nanti dicek ya kekurangannya. Nah ternyata biayanya justru jauh lebih mahal. Jadi lebih baik waktunya itu dilakukan di awal, jadi tesnya agak ditekankan sehingga software bugnya sedikit dan costnya juga pun minimal. Kemudian yang cukup crucial adalah documentation. Yang provide information to that which is easy to use and repair. Jadi kalau ada documentation akan lebih mudah untuk training, serta kalau ada kerusakan-kerusakan atau perlu di-upgrade. Nah itu tujuan dari documentation ya. Nah, untuk managing programming itu ada 3 aktivitinya ya. Assigning the programmers ya. Jadi kita harus menunjuk programmers yang tepat. Kalau dulu hampir seluruh kegiatan satu kelompok disebut aja programmers. Kalau sekarang itu bisa terbagi jadi 6 macam programmers misalnya ya. Kemudian kita perlu koordinasikan aktivitas pada saat konstruk sampai ke pengaturan penjadwalannya ya. Nah ini ya. After an appropriate number of people are assigned to a programming task, maybe more people slow down rather than speed up into the project. Nah, jadi lebih baik kita itu siapnya dari awal daripada sudah jalan terus nambah program, itu justru tidak mempercepat, ya malah slow down, memperlambat katanya ya. When project is complex, they will require a lot of team. The best way is to break the project into smaller part dan component as possible. Jadi kalau projectnya kompleks, harusnya itu dipecah-pecah terlebih dahulu ya, menjadi bagian yang lebih kecil, sehingga fungsi-fungsi yang di develop itu bisa berdiri secara independen. Oke. Nah, bagaimana aktivitas koordinatifnya ya? Bisa dilakukan dengan weekly meeting misalnya ya. Kalau bisa dilakukan secara ringkas ya, kemudian mengikuti standarnya, terus dibagi mana yang develop, mana yang testing, mana yang production gitu ya. Jangan lupa ada lognya, catatannya. Bahkan jika perlu lengkapi dengan use case tools ya. Sekarang ada banyak sekali alatnya ya. Termasuk juga schedulingnya juga perlu diestimatika dan waktu deadline-nya seperti apa ya. Kemudian ada sejumlah classic mistakes misalnya ya. Research oriented development. Nah, itu. Ini use the technology launching the bank time. Nah, jadi harus bisa diatur ya bagaimana kepentingan research dengan pengembangannya. Using low cost personnel gitu ya. If using a certain number of entry level, launching the bank time. Nah, jadi jangan terlalu
hemat ya, karena fresh graduate itu belum tentu bisa membantu. Memang idenya cemerlang, tapi orang yang pengalaman jauh lebih baik ya. Lack of code control, use code so library to prevent from changing the same code at the same time. Nah, itu ya. Jadi gunakan code library, jadi bisa terus dipakai dan menjadi standar ya. Inadequate testing, low allocated space time for full testing. Jadi kalau dulu testing itu seadanya aja yang berjalan, kalau sekarang tidak boleh ya, harus testing itu seadaquate mungkin ya. Oke, kemudian design test. Ini bisa melibatkan testing filosofi ya, perlu dipelajari. Itu yang itu tes eliminate without testing plan. Jadi harus juga perencanaannya terlebih dahulu ya, jangan langsung dites ya. Oke, ini contoh test plan-nya. Nah, dibuat ya seperti ini. Jadi betul-betul disiapkannya kapan dilakukan. Kemudian start testing. Tadi kalau dia sistemnya besar, kita pecah-pecah ya. Kita pecah-pecah menjadi modul-modul kecil. Itu dikenal dengan stop atau potongan ya. Contohnya pada main menu itu terdiri atas script, change, delete, print, find. Maka bisa kita lakukan tes dari masing-masing modul ini. Lanjut baru masuk ke unit testing. Pada unit testing itu dikenal dengan black box and white box testing. Kalau pada black box testing, fokus on whether the unit meets requirements in specification. Jadi fokus pada apakah unitnya sesuai dengan kebutuhan. Ya. Disebut juga dengan istilah black box testing. Gitu ya. Sedangkan white box testing look inside the major element. Kemudian baru integration testing. Integration testing itu menguji secara keseluruhan dari masing-masing tes-tes yang lain, mulai dari interface, use case, data flow, sampai ke system interface. Ya. Sedangkan testing sendiri itu melibatkan usability, security, performance, sampai documentation. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi ada istilah alpha acceptance testing, ada istilah alpha and beta testing. Ya. Kalau di alpha testing, repeat test by user to assure they accept the system. Jadi kalau alpha, tesnya dilakukan, sudah kita lakukan oleh tim programmer atau pengembang, tetapi kita sekarang minta untuk pengguna yang melakukannya ya. Lanjut lagi setelah lolos dari alpha test, dilakukan beta testing. Active uses mandatory area of improvement. Baru diterapkan pada lingkungannya. Ya, jadi kalau pada alpha kadang-kadang itu masih dites di room developernya ya. Ini biasanya contoh dari error ya. Jadi kalau pada unit itu medium, pada integration ini agak banyak error-error yang kita temukan ya. Dan sistem yang paling sedikit itu pada acceptance. Nah, kita seperti ini ya, gambaran trend error yang ditemukan. Oke, kita lewatkan ya. Sekarang baru ke documentation. Ada dua, ada system dan user. Ya. Documentation itu bisa juga berbentuk reference, prosedur atau tutorial. Oke, nah ini cara menyusun reference online dokumennya. Dibuat seperti ini ya. Jadi ada yang untuk navigation, ada yang untuk text search, agent search, dan seterusnya. Jadi ada macam-macam topik. Jadi dokumentasinya pun disesuaikan dengan masing-masing dari modulnya ya. Ini contohnya. Kalau pada Microsoft Word dia mengelola seperti ini documentation-nya. Kira-kira yang seperti ini juga bagus untuk diikuti ya. Oke, ini guidelines-nya untuk crafting document topics ya. Biasanya gunakan active voice ya, active voice. Kemudian minimalkan to be verb. Istilahnya harus konsisten ya, bahasanya sederhana, friendly, parallel grammatical structure gitu ya, step correctly, jadi harus berurutan, and short paragraph. Jadi paling 3 kalimat ke paragraf misalnya ya, jangan terlalu banyak. Ini misalnya kita gunakan pada yang kemarin ya, pada CV selection. Kita masukkan test plan-nya, ada ID-nya, ada yang keberapa ya, siapa yang menguji dan seterusnya. Test case-nya masukkan contohnya seperti ini ya. Ini untuk help topik
navigation control seperti ini bentuknya. Nah, ini summary untuk testingnya. Kalau sudah dites, sudah bersih dari error atau bug, baru kita masukkan ke install. Jadi install itu dia harus sudah clear dulu, tidak ada lagi bugnya ya. Transition to new system will manage change from the pre-existing norm to habits. Jadi kalau sudah terjadi install, bisa berdampak pada perubahan-perubahan. Misalnya unfreezing, loosening up people habit and norm ya. Berubah kebiasaannya, moving. Itu juga dari old to new system juga berubah ya. Kemudian atau bisa jadi rephrasing. This is an efficient the new way of doing things. Jadi kita lama-kelamaan bisa mengubah ya kebiasaan yang lama itu kebiasaan baru. Implementation change itu ada istilah SE system transition to 2B system. Jadi kalau SE system itu masih unfreeze kira-kira seperti itu ya. Baru bergerak ke jadi apa? Refreeze. Refreeze ulang ya. Ada juga post implementation, itu system support, system maintenance, dan project assessment. Jadi system support itu dukungan apa yang akan kita bantu ya. System maintenance kalau masih ada bug, siapa tahu ada ya. Atau bisa juga ada providing improvement sedikit-sedikit ya, itu masih diperbolehkan. Sampai ke project assessment, learning how to improve our project experience. Ini conversionnya, kemudian migrasinya. Conversion style bisa direct and parallel. Kemudian locationnya juga kita buat dulu pilotnya, baru ada fase-fasenya, baru berterusan ya. Conversionnya boleh secara keseluruhan atau modular conversion. Ini strateginya seperti ini. Yang perlu diperhatikan kalau konversi itu ada risikonya, ada biaya dan juga butuh waktu ya. Untuk change management itu ada sponsornya, kemudian juga kadang-kadang ada change agent. Jadi siapa orang yang akan semacam icon ya untuk mempromosikan sistem barunya, atau the potential adapter. Jadi sistem tadi untuk siapa, untuk bagian mana? Maka orang itu juga perlu kita rekrut ya untuk melakukan perubahan di unitnya. Langkah-langkahnya mulai dari barangkali polisinya juga berubah ya. Contohnya kalau sekarang lihat pemerintah tren akan menggerakkan uang digital ya. Artinya apa? Penggunaan ATM akan sangat dikurangi misalnya ya. Maka kadang-kadang dinaikkan biaya administrasi ATM-nya. Tujuannya apa? Orang berkurang bertransaksi di ATM, tapi bertransaksinya melalui apa? Mobile banking misalnya ya. Assess cost and benefit model of potential adapter. Kita motivate adoptionnya, enable people to adopt. Jadi kita harus memotivasi orang untuk menggunakan yang baru. Gitu. Ayo pakai mobile banking ini karena lebih praktis misalnya ya. Understand the system to change. Walaupun sudah kita lakukan hal-hal tadi, tetap masih ada kadang-kala orang-orang yang masih resisten, tetap mau pakai sistem lama. Seperti itu ya. Kemudian ada cost benefitnya dari transisi ini. Ini kira-kira biaya-biayanya ya. Kemudian kita harus siapkan cara memotivasinya seperti ini. Jika perlu kita boleh juga berikan training ya. Jadi pada sejumlah halo, siapa itu? Tolong diatur suaranya itu ya. Di Balkis ya. Ini trainingnya. Training ini perlu kita berikan pada saat sistemnya mau di employ ya gitu. Wait to train should propose how to use it and their task. Jadi pada saat melakukan training kita harus juga fokus ya bagaimana membantu orang dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi tidak hanya fokus pada sistem kita benar atau salah saja, tapi sistem ini bagaimana membantu pelaksanaan operasional mereka ya. Outline juga untuk aktivitas utama dan seterusnya. Ini type of trainingnya. Kadangkala perlu one to one, kadangkala perlu di dalam kelas atau computer based juga boleh. Post implementation itu bisa provide support, maintenance sampai ke assess project. Kira-kira berhasil tidak projectnya ya. Sistem supportnya ada on demand, berarti berdasarkan kebutuhan, atau online. Sekarang sudah dilengkapi fasilitas frequently asked question. Jadi orang harus tick dulu bahwa dia sudah baca FAQ baru bertanya.
Atau bisa juga help desk ya, dia menggunakan layanan phone service misalnya ya. Ini source of change request-nya, project assessment-nya, important for continued project improvement. Jadi kira-kira project yang ini perlu diteruskan atau tidak. Jadi pengembangan sistem itu proses yang berkelanjutan terus-menerus. Gitu ya. Oke. Project team review. Baru kita lihat bagaimana kinerja tim yang ikut mengembangkan sistem ini ya, bagaimana. Kalau sudah, baru sistem secara keseluruhan ya, examine the extent, bagaimana terutama dari sisi cost dan benefit. Jadi kalau ada cost tetapi benefitnya lebih besar, nanti diteruskan ya. Ini contohnya kalau pada segi seleksi kemarin ya, produksinya. Nah, pada pengembangan construction itu akan melibatkan programming languages ya. Nah, programming language kalau dulu hanya satu aja disebutnya programmer. Nah, sekarang programming language itu mendukung sejumlah programmer pada bidangnya. Setidak-tidaknya ada 6 ya, ada yang front end web development, back end web development, mobile development, game development, desktop development, sampai ke system programming. Nah, kamu nanti harus pilih ya, harus pilih minimal 2 ya, minimal 2. Nah, contoh programming language untuk front end web development itu ada banyak, tapi ini ada sampelnya JavaScript, Elm sampai TypeScript. Untuk back end web development itu JavaScript, Scala, Python, Go atau Java ya. Nah, untuk mobile development ada Swift, Java, Objective-C, JavaScript. Untuk game, Unity atau TypeScript. Rasanya nggak ada ya kalian menggunakan game ya. Untuk desktop boleh pakai Scala, Go atau Python. Sedangkan untuk sistem dengan Go atau Rust. Nah, jadi kamu harus pilih minimal 2 programming language ya. Mulai dari install, download, install, dan bagaimana minimal menunya ya, minimal menunya. Ini conclusionnya untuk pertemuan kali ini. Construction involves some programming language and software testing exercises. Documentation are used to program or software or information system. Implementation affect to change management. Based on within project, please write construction and installation processes dalam bentuk presentation, baru di convert slide this video dengan cara yang biasa, baru di submit. Nah, ini kira-kira materi referensi yang terpakai pada pertemuan kita. Bagaimana? Apa ada pertanyaan sampai di sini? Ada, Pak. Ya, bagaimana? Saya mau bertanya. Jadi di awal tadi Bapak menjelaskan tentang testing system ya? Construction. Tadi yang ada untuk tes. Ada bagian tesnya juga. Untuk proses testing sistem itu, apakah ada kategori penilaian agar sistem tersebut dinyatakan lulus tes? Ya, terus yang mengetes sistem itu siapa? Apakah kita memerlukan jasa orang yang ahli di bidangnya? Tergantung metodenya ya. Kalau yang standar tadi kan sudah ada alpha, ada beta ya. Kalau pada alpha yang melakukan tesnya itu adalah semacam operatornya, tetapi biasanya dia masih ngetes di lingkup kita. Jadi kan kita punya lab misalnya ya. Nanti kita. Tetapi kalau beta, programnya sudah kita letakkan misalnya di tempat dia bekerja, tetapi yang skenario-nya sudah sama seperti kondisi yang berlangsung. Seperti itu ya. Nanti ada juga yang lain. Nah, testing ini juga masuk ke wilayah skripsi kamu, tapi itu bukan mata kuliah Bapak ya, ada lagi untuk evaluasi. Nah, jadi boleh juga kamu baca-baca nanti untuk testing kalau misalnya tidak lebih tertarik ke post system, itu juga boleh nanti ya untuk tugas akhirnya. Ada lagi yang lain? Terima kasih jawabannya, Pak. Ya. Jadi fokusnya di sini ke coding ya, mulai mendevelop coding. Walaupun kamu tidak diminta mendevelop full coding karena itu ada mata kuliah tersendiri ya. Tapi kamu diminta minimal mengenal dua programming language yang tadi. Ya, kamu pilih dari yang 6 kelompok tadi. Jadi kamu mulai harus dapatkan bagaimana sumbernya. Itu semua free ya. Kamu cari alamatnya, kamu download, kamu install, dan kamu develop semua code. Semua code minimal menunya ya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan sampai di sini. Ini juga sekaligus pertemuan terakhir untuk mata kuliah analisa dan rancangan sistem informasi ya.
mata kuliah ini tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus bergabung dengan mata kuliah yang lain. Jadi kamu harus baca-baca misalnya dari project management, dari database ya, dan dari coding tentunya ya. Minggu depan jadwal final exam ya, insya Allah sesuai jadwal kuliah. Kemudian juga untuk project itu dikumpul di hari Sabtu depan. Nanti Bapak berikan lagi arahan lebih detail ya untuk tugas akhirnya. Oke, sampai jumpa. Kalau Bapak ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.